Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul The Ghost Detective. Drama ini menceritakan tentang seorang detektif yang bernama Lee Da-il, diperankan oleh Choi Daniel. Ia dikenal sebagai seorang yang pemberani dan mempunyai insting yang kuat terhadap sesuatu. Nah, suatu hari dia sedang mencari anak temannya yang tiba-tiba menghilang, dan setelah ditelusuri dia menemukan petunjuk di sebuah bangunan yang tidak berpenghuni. Ternyata di sana ada banyak anak kecil yang kayak disandera gitu, dan dia berhasil menyelamatkan beberapa anak kecil. Namun ketika akan menyelamatkan anak temannya ini, tiba-tiba ada kejadian aneh. Jadi dia diterkam oleh anjing buas yang bermata merah. Namun dia itu masih bisa menangani hal tersebut, dan kemudian dia dipukul menggunakan palu dari belakang kepalanya hingga dia pingsan. Terus sebelum pingsan dia melihat ada siluet cewek berbaju warna merah, dan ternyata teman-teman, si cewek ini adalah roh jahat yang berambisi ingin membunuh banyak orang. Da-il pun dikubur, padahal belum tahu nih si Da-il ini udah mati apa belum. Pokoknya si cewek ini main kubur aja gitu, dan ternyata pemilik lahan tempat Da-il dikubur ini tuh baik gitu. Jadi si pemilik lahannya ini mengambil tubuh Da-il dan merawatnya. Sebelum itu rohnya Da-il ini udah keluar dari jasadnya, makanya di sini rohnya ini sedang mencari jasadnya, karena si cewek yang berbaju merah tadi itu, yang roh jahat itu tuh mengincar jasadnya si Da-il. Nah, si cewek tadi itu awalnya gak tahu kalau rohnya Da-il ini bakal bergentayangan dan akan mengganggu aksi dia. Nah, makanya dia tuh main kubur aja. Setelah tahu kalau rohnya ini gak aman buat dia, dan dia akhirnya mencari jasadnya si Da-il lagi. Dia ingin memanfaatkan jasadnya ini untuk hal yang negatif dan juga untuk mengancam si Da-il. Nah, di sini Da-il sedih sendiri ya melihat tubuhnya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan gitu. Udah lemah, banyak lukanya, dan dia juga sedih karena takut kalau bener-bener akan mati dan gak bisa lebih lama lagi bersama dengan orang-orang yang dia sayangi. Dia menangis dan gak sanggup melihat tubuhnya. Dia membayangkan banyak hal tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Dia pun akhirnya bergegas ingin menyelamatkan tubuhnya sendiri, namun sempat dihadang oleh Gyeol. Nah, Gyeol ini adalah pengikut si roh jahat itu teman-teman. Tapi di sini jangan salah, karena sebenarnya Gyeol ini punya niat yang baik. Dia hanya ingin mengambil hatinya si roh jahat itu karena dia berencana ingin menghabisi si roh itu dengan tangannya sendiri gitu. Da-il pun dibawa ke rumah sakit, dan di sini dokter itu bilang kalau keadaan si Da-il ini sangat mengkhawatirkan. Dokter gak bisa jamin Da-il ini bisa bertahan apa enggak. Dokter juga bilang kalau baru sekarang dia menemukan pasien dengan kondisi yang seperti ini. Orang-orang terdekat Da-il mulai berdatangan, dan mereka sedih melihat kondisi Da-il yang berakhir seperti itu. Jadi sebelum ditemukan, si Da-il ini sempat dikira bersembunyi karena berhari-hari gak ada kabar kan. Nah, jadi dia ini kan detektif yang bekerja ya atas kehendak dia sendiri gitu. Jadi salah satu rekannya ini ngira dia mungkin lari karena yang nemuin bangunan tempat si anak-anak tadi tuh kan si Da-il. Nah, temennya ini ngira Da-il sembunyi karena gak mau dimintai penjelasan dan lain-lain gitu sama pihak kepolisian. Gak taunya pas ketemu malah keadaan Da-il udah kritis kayak gitu, dan dibalik itu ternyata ada kejadian tragis juga gitu. Jadi teman-temannya ini pada shock. Nah, setelah ada beberapa kejadian, akhirnya orang-orang terdekat Da-il ini tahu kalau ternyata rohnya Da-il ini berkeliaran gitu teman-teman. Da-il pun mempelajari teknik agar dia bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa memegang benda juga, jadi kayak manusia gitu. Nah, setelah dia sudah berhasil menjadi seperti manusia lagi, dia melanjutkan misinya untuk menangkap si roh jahat itu. Dia dibantu oleh beberapa temennya. Nah, selain si Da-il ini, roh jahat si cewek tadi itu juga mengincar si Yowol yang di sini diperankan oleh Park Eun Bin. Di sini Yowol ini adalah orang pertama yang tahu kalau rohnya Da-il ini berkeliaran, dan awal mulanya dia yang menjadi perantara antara roh Da-il dengan manusia. Jadi awalnya si Yowol ini yang bisa melihat Da-il aja gitu. Jadi si Da-il ini bicara dengan manusia itu lewat perantaranya si Yowol gitu. Meskipun manusianya ini awalnya nggak percaya, tapi akhirnya percaya juga gitu. Apalagi akhir-akhir ini Da-il ini udah bisa terlihat, jadi sudah kayak manusia lagi gitu teman-teman. Jadi rohnya Da-il ini cuma di saat-saat tertentu aja, di jam-jam tertentu aja gitu. Rohnya itu kadang keluar dari tubuhnya, kadang juga masuk ke tubuhnya gitu. Dan di sini Yowol ini punya perasaan ke Da-il, dan sepertinya Da-il juga memiliki perasaan yang sebaliknya. Jadi pas dulu awal Da-il gak ada kabar itu, Yowol ini orang yang pertama yang mengkhawatirkan Da-il dan mencari Da-il. Makanya dia sedih banget pas tahu kondisi Da-il tuh
kayak gitu. Nah di momen ini pertama kali roh jahat ini bertemu dengan tubuh Dail, dia sangat senang karena merasa tujuannya akan segera tercapai gitu. Nah awalnya dia nggak berniat membunuh Dail saat itu, tapi pas dia tahu kalau Gyol ini ternyata pro Dail dan merasa dia sudah masuk ke perangkap Dail, akhirnya si cewek ini buru-buru ingin membunuh Dail. Namun untungnya di sini Gyol rela mengorbankan nyawanya demi menolong dan menyelamatkan Dail. Nah hal ini membuat Dail sangat emosi. Dia pun tanpa berpikir panjang menusuk perut si roh ini, tapi percuma teman-teman, rohnya ini nggak mati karena rohnya ini kan udah pernah mati. Jadi sekalipun dia tertusuk berdarah membusuk sekalipun dia tuh nggak akan musnah gitu. Bikin emosi banget pokoknya tiap ada scene si cewek roh jahat ini, bikin jengkel banget dah. Setelah berpusing-pusing akhirnya Dail ini memilih menolong Gyol dan membiarkan si roh jahat itu kabur karena Dail nggak mau terpancing dengan niat jahat si roh jahat itu. Nah ini di scene lain si roh jahat ini mulai beraksi untuk membunuh orang-orang yang disayangi Dail dan dia membuat semua polisi yang ada di sana itu berada dalam kendali dia, dan saat Dail menggunakan kekuatannya Dail ini akan merasakan kesakitan gitu teman-teman. Terus ada satu cara agar roh jahat ini berhenti, tapi cara ini juga akan membunuh Dail, tapi karena merasa nggak ada pilihan lain dan tubuh Dail ini juga nggak meyakinkan masih bisa pulih apa enggak, akhirnya Dail memilih untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang. Dail meminta bantuan teman Yowol ini agar tepat jam 1 teman Yowol ini membuka alat bantu pernafasan si Dail ini dari tubuhnya, dan Yowol yang sudah menduga tentang rencana Dail ini berusaha untuk mencegah Dail agar mengurungkan niatnya, namun udah nggak bisa teman-teman, nihil usahanya si Yowol ini, udah nihil. Dail ini udah kekeh dengan rencananya dan dia mendorong Yowol untuk keluar karena pas menjalankan rencananya Dail ini nggak mau ke distract gitu. Nah Dail ini masih melirik ke tubuhnya sebelum melancarkan aksinya, mungkin kayak ada rasa berat hati ya harus meninggal dengan cara seperti ini, padahal sebelumnya dia sempat bilang ke Yowol kalau dia masih pengen hidup lebih lama. Setelah melancarkan aksinya Dail pun hilang bersama si roh jahat, dan temannya Yowol juga melepas alat bantu nafas tersebut dari tubuh Dail tepat jam 1 sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Dail. Dan selesai sudah di sini pengorbanan si Dail, rohnya menghilang, tubuhnya juga sudah tidak bernyawa, mesin ventilatornya Dail juga sudah menunjukkan garis lurus, dan Yowol yang mendengar suara mesin ventilator Dail dari luar langsung terduduk lemas. Dia menangis sejadi-jadinya karena udah nggak bisa bersama Dail lagi, baik dalam wujud aslinya Dail maupun dalam versi rohnya gitu. Dan hiungnya Dail juga sedih, udah kayak firasat gitu mungkin ya, soalnya kan dia di ruangan berbeda gitu, tapi dia seperti tahu apa yang sedang terjadi. Nah nggak lama kemudian temen Yowol ini keluar dan memberitahu Yowol kalau semuanya sudah selesai. Yowol yang terduduk lemas ini berusaha berdiri dan masuk ke dalam kamar Dail untuk melihat tubuh Dail yang terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Yowol berjalan perlahan seolah mengulur waktu karena dia nggak siap dengan apa yang akan dihadapinya, dan dia menatap mesin ventilator Dail dan sudah menunjukkan garis lurus juga angka 0. Dia pun mulai menatap Dail dengan perasaan sedih yang mendalam. Dia menatap tiap inci dari wajah Dail seakan belum siap untuk kedepannya dia nggak akan melihat Dail lagi. Yowol memandang Dail sambil nangis terseduh-seduh dan temennya pun memeluk dia. Yowol menyalahkan temennya karena mau aja gitu setuju dengan rencana Dail dan gak menghentikan Dail. Dengan dia menyetujui untuk mengikuti rencana Dail dan sekarang posisi Dail ini meninggal, itu sama aja dengan membunuh Yowol gitu. Temennya menjelaskan kalau itu udah yang dimau Dail dan hanya dengan cara itu semua orang ini bisa diselamatkan. Yowol masih belum sepenuhnya menerima keadaannya meskipun niatnya si Dail ini baik, tapi dia juga gak siap kalau harus Dail yang berkorban dan membuat dia harus kehilangan Dail selamanya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.